Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Riki Afandi dan teman saya Dede Ismail. Di sini kami akan membahas tentang modul praktikum data mining. Berikut adalah modul yang akan dibahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita akan mulai video yang pertama, yaitu tentang operator dan proses. Pada latihan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menjalankan proses dalam Rapid Miner dari sekumpulan data atau datasheet yang sudah ada. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Rapid Miner-nya. Lalu, klik New Blank Process. Nah, pada panel repository, buka folder sampel, kemudian buka data. Lalu, drag and drop datasheet Titanic Training pada panel proses. Dan hubungkan port out dari operator retrieve Titanic Training dengan port res pada panel proses yang terletak di sebelah kanan. Kemudian kita tekan tombol run untuk menjalankan proses. Nah, pada tabel tabulasi data kita bisa melihat data mentah tentang penumpang Titanic seperti ukuran keluarga atau usianya. Lalu, pada tabel tabulasi statistik, kita bisa mendapatkan ringkasan statistik seperti informasi berguna, yaitu terdapat 349 penumpang yang selamat dan 567 penumpang yang tidak selamat. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mengimpor data atau datasheet dan menjalankan sebuah proses. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 349 penumpang yang selamat dari kecelakaan Titanic. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara membangun sebuah proses untuk melihat apakah orang-orang yang selamat memiliki kesamaan atau tidak dengan menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Pertama, kita ambil data pelatihan Titanic dengan cara drag and drop datasheet Titanic Training ke panel proses. Kemudian, kita akan membuat pohon keputusan, yaitu pada bagian panel operator di sebelah kiri, kita buka folder modeling, lalu buka folder predictive dan folder trees. Kemudian, drag and drop pada operator decision tree dan letakkan dengan posisi setelah retrieve Titanic Training. Lalu, hubungkan port out dari retrieve Titanic Training dengan port input yaitu TRA pada decision tree. Kemudian, hubungkan output pertama yaitu mode dari decision tree ke port res. Lalu, tekan tombol run. Dari pemodelan, dengan menggunakan pohon keputusan, kita bisa mengetahui bahwa faktor keselamatan nyawa sama sekali bukan suatu kebetulan. Dari analisa didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan tarif penumpang wanita dengan keluarga kecil benar-benar beruntung. Setidaknya mereka memegang tiket yang mahal. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengimpor file ke dalam penyimpanan pusat Rapid Miner atau yang disebut dengan repository, di mana dalam mengimpor data ke repository harus berasal dari jenis file Excel seperti XLS dan CSV. Sebagai contoh, kita akan menggunakan data kecelakaan Titanic yang akan diimpor dari format Excel. Pertama, kita unduh contoh file data Titanic dari link berikut. Kemudian kita klik unduh. Nah, di sini saya sudah mendownload filenya di dalam folder belajar data mining. Untuk mengimpor data yang sudah diunduh ke dalam Rapid Miner, kita dapat mengklik tombol import data, lalu pilih My Computer. Selanjutnya, kita pilih lokasi penyimpanan file yang telah kita unduh tadi, lalu kemudian kita klik next beberapa kali hingga muncul jendela where to store the data. Simpan data sebagai repository lokal dan beri nama Titanic. Setelah itu kita klik finish. Akan muncul kolom dan baris hasil import datasheet Titanic yang berhasil ditambahkan pada repository lokal. Tekan tombol desain untuk menampilkan jendela panel proses. Lalu,
pada panel repository, pilih local repository. Dan kita pilih Titanic dan drag and drop ke panel proses. Hubungkan port out dari Retrieve Titanic dengan port hasil atau result. Kemudian kita klik tombol run dan akan tampil datanya. Sekarang kita akan coba scroll ke bawah. Nah, pada baris ke-16 kita bisa melihat terdapat data yang hilang, di mana diwakili dengan isian berupa tanda tanya. Untuk mencari data yang tidak lengkap atau hilang lainnya pada kolom H, kita dapat mengeklik tombol H sampai beberapa kali, sehingga data yang hilang akan muncul. Kolom lain yang dapat kita coba atau lihat datanya yang dimana datanya terdapat data yang hilang adalah kolom kabin dan lifeboat. Selanjutnya, pada tab statistik menampilkan ringkasan data pada setiap kolom. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui berapa banyak orang yang melakukan perjalanan di kelas 1. Pertama, kita klik tanda panah passenger class, lalu kita geser, dan kita akan mendapatkan informasi yaitu terdapat 323 orang yang melakukan perjalanan di kelas 1. Contoh lain yaitu kita ingin melihat berapa banyak orang yang selamat dari kecelakaan Titanic, yaitu dengan cara klik tanda panah pada bagian survive, di mana kita akan mengetahui jumlah penumpang yang selamat yaitu 500 penumpang, dan yang tidak selamat yaitu 809 penumpang. Kita dapat menekan tombol details untuk melihat informasi yang lebih rinci. Pada tab visualization dapat menggambarkan hubungan antara umur yaitu berada pada sumbu X dan jumlah anggota keluarga yaitu pada sumbu Y. Dapat kita ketahui di mana penumpang dengan umur muda serta jumlah anggota keluarga yang sedikit memiliki tingkat peluang selamat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki anggota keluarga yang lebih banyak. Pada tutorial selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menerapkan filter ke himpunan data Titanic untuk melihat data penumpang wanita saja. Lalu, kita akan menyortir data tersebut untuk menemukan tarif tiket tertinggi yang dibayarkan oleh penumpang wanita. Pertama, yaitu kita drag and drop datasheet Titanic dari repository sampel ke dalam panel proses. Lalu, cari operator filter example di kolom search pada panel operator. Drag and drop filter example ke dalam panel proses, lalu hubungkan output Retrieve Titanic dengan port input filter example, yaitu dengan cara klik kanan port EXA, lalu pilih Quick Fixes, kemudian pilih Connect to Retrieve Titanic output. Selanjutnya, klik filter example, lalu pilih Add Filter pada panel parameter untuk menemukan filter. Kemudian pilih seks atau jenis kelamin, lalu pilih kotak ajaib dan kita pilih opsi female. Selanjutnya kita akan tambahkan operator sort dan kemudian kita drag and drop ke dalam panel proses. Lalu hubungkan output filter dengan memasukkan sort dengan cara klik kanan EXA, pilih Quick Fixes, kemudian pilih Connect to Filter example.example set output. Kemudian klik kotak sort. Nah, pada panel parameter, tetapkan atribut name ke passenger fare dan ubah sortir menjadi decreasing. Yang terakhir, kita hubungkan port output sort ke port res. Kemudian kita klik run. Sekarang, kita dapat mengetahui tarif tertinggi yang dibayarkan untuk seorang wanita di kapal Titanic, di mana tarif tertinggi berada pada baris pertama dan kedua pada kolom passenger fare. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan dan mengelompokkan data. Untuk contoh kali ini, kita akan menggunakan dua kumpulan data, di mana data yang pertama berisi produk yang dijual oleh organisasi, dan yang satu lagi yaitu dengan transaksi, atau berisi info tentang pelanggan yang membeli produk tersebut.
di mana dengan menggunakan proses tersebut kita dapat mengetahui produk apa saja yang paling sering dibeli dan siapa saja pelanggan yang paling setia. Pertama, kita akan mengambil data pada panel repository, lalu buka folder data dan kemudian drag and drop data product dan transaction ke panel proses. Lalu, pilih operator join pada panel operator dan drag and drop ke dalam panel proses. Kemudian, sambungkan port output dari retrieve product ke port join dan hubungkan retrieve transaction ke port input join lainnya. Pilih kotak join, lalu pada panel parameter hilangkan tanda centang pada opsi use ID attribute SK. Kemudian klik edit list, pilih product ID untuk left and right key attribute, lalu klik apply. Hasil operator join akan membentuk tabel yang menunjukkan setiap transaksi dan rincian produknya. Dua kolom ID yang kita definisikan sebagai atribut utama untuk join menentukan pemetaan antara baris dari dua tabel asli. Lalu kita tambahkan atribut operator agregat ke dalam panel proses. Kemudian hubungkan output dari atribut join dan hubungkan ke port res. Kemudian pilih kotak agregat dan kita akan membuat perubahan pada panel parameter. Pilih select atribut, lalu pilih product ID dan pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian klik apply. Pilih kotak agregat kembali dan pada panel parameter pilih edit list. Selanjutnya kita pilih customer ID di kotak sebelah kiri, lalu atur fungsi count pada kotak sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan menambahkan entry baru dengan cara menekan tombol add entry, lalu tambahkan product name dan pilih fungsi mode. Kemudian kita klik apply. Selanjutnya, kita klik tombol run untuk menjalankan hasilnya. Dan berikut adalah datanya. Kita dapat mengeklik beberapa kali pada kolom count customer untuk mengurutkan. Agregat melakukan group by function yang mungkin kita ketahui dari database. Di samping menggabungkan dan menyaring, fungsi agregat adalah salah satu operator yang paling penting untuk pencampuran data. Dalam kasus ini, agregat mengelompokkan data berdasarkan produk, menghitung jumlah pembelian untuk setiap produk, dan menggunakan nama produk untuk mendeskripsikan produk ini. Hasilnya adalah tabel semua produk dengan atribut berikut: ID produk, nama produk, dan jumlah pelanggan yang telah membeli produk. Sekian presentasi dan tutorial dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.